Dalam serial Mercy for None, dikisahkan Korea dikuasai dua geng besar, Bongsan dan Juwon. Kedua geng berakar dari geng besar yang dulu menguasai Seoul, bernama geng Beomyeong. Geng ini dipimpin oleh ketua Oh, diperankan Cho Jung Keun, yang mulai merencanakan ekspansi ke Jepang. Supaya itu tercapai, geng Beomyeong pun harus menguasai pelabuhan Busan terlebih dahulu. Namun, itu tak mudah karena Busan pun dikuasai geng lain. Hal ini memicu konflik, sehingga geng dari Busan menyerang markas Beomyeong di Seoul duluan. Geng Beomyeong, termasuk Go Bongsan, diperankan An Gil Kang, dan Lee Juun, diperankan Heo Junho, kewalahan dan hampir kalah. Namun, kemunculan Nam Gi Jun jadi titik balik. Ia menyelamatkan geng tanpa memandang jumlah lawan. Sejak saat itu, kekuatan geng Beomyeong semakin kuat. Ada rumor tentang ketua Oh yang mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan masa depan geng pada Bongsan dan Juun, bukan pada anak kandungnya, Oh Sung-won, diperankan Sim Ji-wan. Rumor ini menyulut amarah Sung-won, yang lalu mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi keduanya, meski gagal. Namun, tak terduga, justru Sung-won yang ditemukan tewas secara misterius. Banyak yang mencurigai Nam Gi Jun, karena ia datang tepat saat ketua Oh menahan Bongsan dan Juun. Meski tak pernah terbukti, reputasi Nam Gi Jun sebagai pelindung keduanya makin menguat. Setelah peristiwa berdarah itu, Nam Gi Jun berhasil menembus markas ketua Oh dan membebaskan Bongsan serta Juun. Kekalahan memalukan itu membuat ketua Oh diminta untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebagai tanda menyerah. Geng Beomyeong pun dibubarkan, wilayah dan pengaruhnya dibagi dua, satu untuk Go Bongsan, satu lagi untuk Lee Juun. Tetap saja, seseorang harus membayar karena mengacaukan keseimbangan. Gi Jun menanggung semua kesalahannya, membuat orang-orang percaya bahwa dialah, dan bukan adik laki-lakinya, yang membunuh Oh Sung-won. Juun dan Bongsan berutang banyak pada Gi Jun, jadi mereka membuat kesepakatan. Jika Gi Jun meninggalkan bisnis dan tidak pernah kembali, mereka akan membiarkannya hidup. Untuk membuktikan komitmennya, Gi Jun mengiris tendon Achillesnya sendiri, mengurangi kemampuannya untuk bertarung, dan menghilang ke pedesaan. Sebelum pergi, dia membuat Juun berjanji untuk menjaga Gi Seok. Sejak saat itu, lahirlah dua geng baru, yaitu geng Bongsan dan geng Juwon. Sebuah aturan pun ditetapkan, siapapun yang menimbulkan kekacauan, harus bertanggung jawab penuh. Aturan ini dibuat demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan perdamaian di antara Go Bongsan dan Lee Juun. Asal-usul Bongsan dan Juwon ini juga memberi pengaruh besar kalau Nam Gi Jun adalah sosok penting bagi mereka. Di Mercy for None, nyatanya sejarah ini pun kembali terulang 11 tahun kemudian, sehingga menambah intrik konflik dalam cerita. Putra mereka masing-masing, Lee Geum-san, diperankan Chu Yang-woo, dan Go Jun-mo, diperankan Gong Myung, bermimpi untuk mengambil alih peran ayah mereka suatu hari nanti. Namun, keadaan menjadi tegang saat Lee Jun mengumumkan direktur pelaksana, Nam Gi Seok diperankan Lee Jun Hyuk, sebagai penggantinya. Nam Gi Seok kemudian menggunakan pengaruhnya yang baru diperoleh untuk menampar Ko Jun-mo, dan menempatkan pemuda itu merasa sangat terhina. Kemudian hal berikutnya yang kita ketahui, adalah Nam Gi Seok tergeletak tak bernyawa di tempat parkir. Karena konflik antara Nam Gi Seok dan Ko Jun-mo. Nam Gi Jun, diperankan So Ji Suk, percaya bahwa Go Jun-mo adalah pembunuh saudaranya. Namun, menentukan siapa yang berada di balik pembunuhan Gi Seok tidaklah mudah. Gi Seok telah terperangkap dalam jaringan kekuasaan dan tipu daya yang rumit yang mengikat dua geng besar Seoul, grup Juwon dan grup Bongsan. Sementara Gi Jun meninggalkan kehidupan kriminalnya 1 dekade lalu, Gi Seok akan mewarisi grup Juwon dari ketua Lee. Awalnya, kematian Gi Seok disalahkan pada sekelompok perusuh muda,
yang mengambil tugas membunuh Giseok di The Graveyard, semacam aplikasi ekonomi pertunjukan untuk komunitas kriminal. Dalam episode pertama, kita melihat sekelompok gangster yang ingin menjadi penjahat menyerang Giseok di garasi parkir. Melakukan beberapa serangan hebat, tetapi akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya. Kemudian, kita mengetahui bahwa serangan itu diperintahkan oleh putra ketua Gu yang berbahaya dan sombong, Gu Junmo. Gu Junmo adalah duri dalam daging ayahnya, yang menyebabkan kekacauan di dalam grup Bongsang, dan jarang menghadapi pertanggungjawaban atas tindakannya. Ketika Junmo menyewa beberapa preman asing untuk membunuh sesama manajer Bongsan yang melanggar bagian bisnisnya, Ketua Gu meminta bantuan teman lamanya, Ketua Li. Dia perlu menjelaskan kepada putranya bahwa perilakunya tidak dapat diterima, tetapi berpikir itu akan terlihat buruk jika itu berasal darinya. Sebagai gantinya, Gu berjanji untuk membantu Li dengan beberapa masalah akuisisi tanahnya. Li menyetujui kesepakatan itu dan mengirim Giseok untuk menghajar Junmo. Namun, justru itu membuat Junmo dendam pada Giseok. Ketika kebenaran tentang pukulan Junmo terhadap Giseok terungkap, perdamaian yang dijaga dengan hati-hati antara grup Bongsan dan grup Juon terancam. Mereka saling bermusuhan, dan Juon menang, dengan sedikit bantuan dari putra jaksa Juon, Li Geumsan, yang menyetujui penggerbekan di grup Bongsan. Teman, tetapi kemenangannya akan berumur pendek. Sementara itu, misi jahat Gijun untuk mencari keadilan bagi saudaranya telah menyebabkan kematian Junmo. Gijun bertarung melawan puluhan orang untuk melakukannya, dan membunuh Junmo bahkan setelah menyadari bahwa bukan penjahat bayaran Junmo yang memberikan pukulan mematikan kepada saudaranya. Bagi Gijun, sudah cukup bahwa Junmo mencoba. Kematian Giseok dianggap sebagai katalisator perang geng. Orang di balik semua itu, putra ketua Li, Geumsan. Sepanjang hidupnya, Geumsan sengaja dijauhkan dari dunia kriminal oleh ayahnya, yang menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi putranya. Saat kita bertemu Geumsan, dia adalah seorang jaksa di kantor kejaksaan distrik pusat Seoul, menjalani hidupnya di sisi hukum yang benar. Namun, Geumsan bermimpi untuk menjalankan organisasi kriminal seperti ayahnya, dan akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Dia menyusun rencana untuk mengambil alih grup Juon dan grup Bongsan. Dia merekrut Cha Yongdu, yang rencananya menyebabkan jatuhnya Beomyong 11 tahun sebelumnya, untuk membantu. Bersama-sama, mereka memulai rencana untuk membunuh Giseok, dan menyalahkan Junmo atas kematian Giseok. Untuk memastikan Giseok benar-benar mati, Geumsan mengirim pembunuh bayaran Shimane untuk menghabisinya. Ketika perang geng yang terjadi kemudian mereda, Jun telah membunuh Bongsan, Yongdu telah membunuh Jun, dan Geumsan bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Namun Gijun tidak peduli dengan kekuasaan, ia hanya peduli dengan saudaranya. Sementara ketua Gu, ketua Li, Cha Yongdu, Gu Junmo, dan Li Geumsan berjuang untuk mengendalikan organisasi kriminal, Gijun mengambil jalan yang kejam dan tanpa henti melalui barisan mereka. Ia membunuh Junmo, Shimane, Yongdu, dan akhirnya Geumsan atas peran mereka dalam kematian Giseok. Sebelum Gijun membunuh Geumsan, mereka mendiskusikan rencana yang akan mengakibatkan begitu banyak kematian dan kehancuran. Geumsan tidak merasa menyesal, tetapi dia juga tidak yakin apakah itu sepadan. Gijun telah membocorkan rekaman Geumsan milik Yongdu, yang melibatkannya dalam pembunuhan Giseok. Kepada pers, Geumsan telah kehilangan segalanya, termasuk ayahnya. Semua orang merasa seperti itu. Gijun memberitahunya, menawarkan wawasan tetapi tidak ada belas kasihan. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Tetapi ketika mereka akhirnya berhasil, yang tersisa hanyalah kekosongan. Karena mereka hanya bisa turun dari sana. Geumsan mencoba menembak kepalanya sendiri,
tetapi Gijun menghentikannya, menebas pergelangan tangannya. Setelah Gijun membunuh Geumsan, dia kembali ke perkemahan yang dia kelola. Saat dia duduk sekarat karena banyaknya luka tembak dan tusukan yang dia dapatkan selama amukannya, dia teringat saudaranya, Giseok mengunjungi Gijun sesaat sebelum kematiannya, dan mereka duduk di dekat api unggun. "Haruskah aku ikut bekerja denganmu di sini?" Ia ingat Giseok bertanya nanti. Gijun akan menemukan buku-buku tentang bisnis berkemah yang menyiratkan bahwa Giseok benar-benar mempertimbangkannya. Gijun menyuruhnya melakukannya, dan kedua bersaudara itu tertawa bersama. Mereka berdua sudah tahu bahwa tidak ada cara untuk meninggalkan organisasi. Tidak juga. Gijun meninggal setelah membalaskan dendam adik laki-lakinya, kebal terhadap janji-janji kekuasaan yang memengaruhi banyak orang.